teman-teman pintar, kembali lagi nih sama aku Yunime Angelika di acara Pintar Bareng yang udah pasti ditunggu sama teman-teman di rumah. Nah, sekarang kita udah kedatangan nih sama tamu yang kayaknya udah diomongin di berbagai social media, terutama di Instagram gitu. Pasti kalian juga udah pada ngasih kan? Penasaran nggak nih? Mari aja langsung kita sambut Anti Hoax Hoax Club Game. Halo teman-teman pintar, perkenalkan aku Verena Nala sebagai Head of Programming dari Anti Hoax Hoax Club Game. Kalau aku, Berat Bayang, sebagai Head of Marketing dari Anti Hoax Hoax Club Game. Halo teman-teman Anti Hoax Hoax Club, apa kabarnya nih? Wah, kalau aku sehat walafiat sih. Alhamdulillah aku juga sehat. Wah, aman ya berarti semuanya. Pasti udah aman nih dari COVID kalau udah dilihat-lihat. Nah, ini aku mau langsung tanya aja sih, kayak apa sih yang ngedasarin kalian atau apa cikal bakal dan latar belakang, apa yang ngedasarin kalian bikin program kayak gini gitu loh, Anti Hoax Hoax Club Game yang diomongin sama banyak orang gitu. Kita nih paham banget ya, apalagi di zaman COVID-19 ini, kayak banyak banget hoax beredar gitu kan ya. Kita tuh pengen setidaknya memberikan edukasi, tapi yang simpel juga. Akhirnya karena kita emang dengan cikal bakal peduli banget sama teman-teman pintar, kita akhirnya buat game ini. Iya ya, kalau misalnya dipikir-pikir, hari ini aja, akhir-akhir ini tuh udah ada kali 400.000 lebih kasus COVID di Indonesia, ya nggak sih? Sebenarnya tuh kalau dipikir-pikir banyak banget loh, kayak udah dari Maret gitu. Apalagi belum ditambah sama masyarakat luar negeri. Nah, aku mau tanya nih sama kalian. Menurut kalian, wabah COVID sekarang tuh gimana sih? Dan apa kalian adalah tipikal orang yang tetap masih dengerin berita-berita di TV, di koran, atau di misalnya gadget gitu-gitu di sosial media, atau kalian adalah tipikal orang yang kayak ya udahlah biarin aja gitu. Kalau aku sih masih ikutin banget berita COVID-19. Terutama karena aku ngeliatnya sih penting banget, karena ini tuh adalah bahan dari pengembangan program kita. Karena ini program berbasis COVID juga kan. Aku juga setuju, sekarang masyarakat tuh seakan-akan udah kayak nggak peduli banget sama wabah ini. Mungkin karena udah kelamaan di rumah kayaknya ya. Udah sekitar 8-9 bulan, udah mau setahun juga bahkan. Iya ya, sebenarnya nggak kerasa juga kita udah setahun di rumah, kayak hampir setahun. Sekarang aja udah November gitu loh, dan kita ngelakuin segala hal berbasis online gitu. Iya, kalau aku pribadi, aku juga tipikal orang yang baca berita COVID sih, karena biar lebih ngerasa aman aja gitu. Apalagi COVID-19 ini kan hal yang baru dan penanganannya tuh masih belum pasti. Makanya dengan baca berita ini, aku ngerasa aku lebih selangkah di depan dibanding orang-orang lain. Iya ya, benar juga. Tapi kadang kalau aku sih ngerasa baca berita atau cuma sekedar dengerin obrolan tentang COVID aja tuh kadang kayak suka bikin penat karena banyak banget beritanya, nggak tahu simpang siur ke sana sini juga kan, atau apa cuma aku doang gitu loh, atau mungkin teman-teman pintar lainnya di sini juga ngerasain hal yang sama, keresahannya kayak aku, bisa loh cerita-cerita bareng sama kita, bisa di kolom chat di bawah ini, bisa langsung teks aja, atau mungkin mau cerita pengalamannya, atau keresahannya, atau kayak pertanyaan-pertanyaan gitu, bisa loh lewat Twitter kita juga di pintar_bareng. Nah, gitu aja promosinya. Kita langsung aja nih ke kakak-kakak di sini. Kalau menurut kalian tuh Kanala sih lebih tepatnya, dia sendiri gimana sih? Atau kalian kakak-kakak di sini punya tips nggak gimana cara kakak-kakak untuk lebih peduli sama virus corona ini? Iya, kalau aku sih mungkin karena aku emang dari dulu udah sama Bernadette peduli banget sama isu-isu sosial yang berbau kesehatan ya. Jadi makanya aku senang bacanya. Tapi aku ngerasa program game yang kita buat ini pasti helpful dan ngebantu banget kok buat teman-teman yang males baca. Ya, bener banget tuh. Dulu aku kenal sama Nara itu disatuin dari volunteer waktu ada di Nusa Tenggara Barat. Mau cerita dikit, di sana membantu teman-teman yang kelaparan, dan jujur aja, aku belajar banyak hal. Dan dari situ pun akhirnya dapat banyak pengalaman, hingga akhirnya aku pun memutuskan untuk bisa kerja bareng sama Nara bikin program ini. Wah, keren banget tuh. By the way, aku mau tanya sih, sebenarnya tuh bikin program gini tuh susah nggak sih? Kalau aku pribadi ya, aku ngerasa kayak jujur aja nih, aku ngerasa kalau misalnya kalian tuh keren banget gitu loh di luar.
gini dan maksudnya di pandemi ini gitu loh yang kayak semuanya harus berbasis online yang kayak biasanya kan kita kerja kayak ketemu bareng langsung ngobrol gitu kan langsung ngasih tahu pendapat kita kayak gimana. Kalau ini kayak online gitu loh kayak semuanya tuh berbasis online dan pasti lebih ribet nggak sih? Makanya aku pengen banget apresiasi buat kalian dan aku ngerasa aplikasi ini sih bermanfaat banget buat orang lain. Wah, makasih banget nih pujiannya. Jadi merasa honor loh kita, ya nggak Ber? Benar banget. Makasih banyak buat teman pintar dan teman tim pintar bareng atas semua dukungannya sampai kita bisa sampai di sini. Ya, sejujurnya bikin game ini asik banget kok. Kita juga belajar banyak banget selama pandemi ini. Kita merancang game ini emang tujuannya pure karena kita peduli sama masyarakat dan kita nggak mau nambahin angka COVID yang udah merebak di Indonesia. Kita pengen bantu teman-teman juga yang kayak tadi, males baca berita panjang-panjang dan kayaknya bikin kita jadi lebih ingat sama fakta-fakta yang udah dikasih. Ya sih, kalau dari aku, waktu main game ini, keinget waktu zaman-zaman sekolah, karena bentuknya itu kayak ujian sekolah gitu. Tapi tenang aja, game ini tuh dirancang sesimpel mungkin, jadi kalangan manapun bisa bermain game ini. Uh, kita juga mau dengan game ini, kita bisa bantu adik kecil kita yang ada di rumah itu lebih peduli sama lingkungan sekitar kita. Wah, jadi game ini manfaatnya nggak cuma untuk orang dewasa aja ya. Aku apresiasi banget deh. Target market kalian tuh untuk segala umur. Nah, Kak Bernadette, aku tadi tertarik banget sama apa yang Kakak bilang. Kalau misalnya game ini dirancang sesimpel mungkin. Gitu. Maksudnya apa sih, Kak? Oke deh, pertama kita tuh mau present satu dulu ya. Nah, iya, jadi game anti hoax club ini seperti yang udah kita bilang sebelumnya. Kalau game ini berpusat dengan fakta-fakta tentang COVID. Nah, simpelnya itu tuh kalau menurut aku dari berbagai aspek sih. Mulai dari konsep di mana kita buat game, ini hanya tinggal klik pernyataan atau argumen. Itu fakta atau hoax. Pada awal game juga kita akan meminta untuk jawab pertanyaannya. Dan semakin tinggi levelnya, makin banyak pula pertanyaannya yang lebih dalam. Gak hanya itu sih, kita juga desain game ini supaya suasana itu informatif tapi menghibur. Nanti di akhir, nah di sini kita bisa lihat backgroundnya itu kita pakai kebanyakan warna hijau dan warna pink. Nah, aku juga sebenarnya kepo sih tuh, Kak, sama arti dari warna-warna ini. Kenapa warnanya harus hijau sama pink? Bisa tolong dijelasin nggak? Nah, penggunaan warna hijau dan pink ini melambangkan kasih sayang kita sebagai masyarakat untuk meningkatkan kesadaran terhadap COVID. Kalau warna hijau itu sih terinspirasi banget sama APD dan masker yang sangat-sangat identik dengan virus corona. Iya, bener banget. Sekarang aku tuh pasti langsung ingat sama masker dan APD yang lainnya yang sekali pakai itu kalau ngeliat warna hijau. Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat yuk bakal kayak gimana. Nah, contohnya itu ada yang kayak begini. Di sebelah situ ada 2 contoh soal yang sudah ditampilkan. Nanti jawaban apapun yang kita pilih akan ada pernyataan pembenarannya. Bahasanya kita udah buat sesama mungkin sih. Di sini kita bisa lihat satu, virus corona dapat menular melalui pandangan mata. Dan kedua, The Simpsons sudah memprediksi virus corona. Kalian tuh pasti tahu kan ya, kalau The Simpsons itu suka banget bikin konspirasi dan mau sopir itu benar. Tapi kita ini mau ngecek apakah ini tuh hoax, apakah beneran itu fakta. Nah, kalau udah jawab semua pertanyaannya, halaman game kita akan berubah seperti ini. Kita ngingetin kalau kuisnya sudah selesai. Widih, keren banget sih itu. Aku ngeliat kalau ada tulisan janganlah termakan hoax dan seraplah informasi secermat mungkin. Serius deh, aku ngerasa tertolong banget sama kalimat ini karena aku pribadi nih sebagai seorang jurnalis, kadang tuh aku ngerasa dan suka gergetan gitu loh kalau misalnya masyarakat Indonesia tuh sedikit banget peminat literasinya. Nggak jarang kalau misalnya kita nih udah tulis panjang lebar di artikel segala macam, tapi pertanyaan itu pertanyaan yang sebenarnya jawabannya udah di atas gitu loh, udah kita bahas gitu. Kalau aku pribadi sih aku suka banget sama konsep game ini karena terkesan nggak boring dan jadi bisa bantu orang-orang seakan tuh kayak ngeringkas hal-hal yang udah dibaca yang berhubungan sama COVID ini.
Ya kan, aku setuju juga. Jujur aja tuh, beberapa tahun kebelakangan ini, aku kan emang pengen ningkatin minat baca masyarakat Indonesia dengan bikin blog. Nah, tapi nggak jarang banget aku temuin komentar berupa pertanyaan yang jawabannya tuh udah kita tulis panjang lebar di atas. Jadi kan kira ada kesel gitu. Iya, 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 bener banget tuh Kak Nala. Nggak cuma di tulisan panjang aja sih. Waktu itu kemarin aku sering banget ngeliat kayak di aplikasi sosial media gitu, khususnya di TikTok sih aku lebih ngeliat kalau misalnya nggak jarang nih orang kalau misalnya lagi ngerekomendasiin sesuatu, tapi ditanyain pertanyaan yang jawabannya tuh udah ditulis di video dan di caption gitu. Maksudnya di video dan di caption itu kan udah dua kali gitu. Dan tapi aku berharap sih dengan adanya game ini setidaknya masyarakat tuh bisa jauh lebih aware gitu loh sama COVID. Jadi kita bisa beraktivitas lagi dengan semula. Nah, sebenarnya pertanyaan dan kekepoan aku sih udah terjawab tadi. Udah berhenti sampai situ aja gitu. Nah, Kanala sama Kak Bernadette kan tadi juga udah jelasin gitu loh dan kasih sedikit bocoran nih ke kita teman-teman pintar tentang aplikasi ini. Tapi boleh dong kita sebagai teman-teman pintar dikasih teaser atau bocoran sedikit tambahan gitu untuk kita. Jadi kita nggak kepo lagi nih dan langsung mau download. Mau banget atau mau aja? Mau banget dong. Oke deh, khusus teman pintar aja loh ya. Jadi pertanyaannya kayak gini ya Kak, terus backgroundnya lucu sih serius deh. Di situ kita juga kalau misalkan pencet manapun, kita juga udah ngasih pembenaran dan kita kasih sumber juga biar nggak kayak terkesan kita itu mengada-ngada. Jadi kayak pasti udah bisa dicek lagi. Ya bener banget. Makan bawang putih bisa mencegah infeksi nggak? Sebenarnya itu pertanyaan yang orang banyak tanyain ya. Iya. Masker harus dibuang setelah sekalian pakai. Benar nggak tuh teman-teman? Coba. Oh, ini belakangnya. Janganlah termakan hoax dan seraplah informasi secermat mungkin. Tuh, teman-teman. Ya, Jangan bener banget itu. Oke, oke, oke. Nah, tadi sembari kita nunggu videonya, kita udah dapat nih, kita udah bacain beberapa pertanyaan dari teman-teman pintar tentang aplikasi anti hoax-hoax game ini. Nah, aku mau langsung aja bacain pertanyaan pertama dari Maria Rosali 23 gitu. Dia nanya nih ke Kak Nala dan Kak Bernadette, kesulitan apa sih yang ditemuin pas lagi bikin game? Nah, jadi selama proses pembuatan sih, kita ngerasa susah banget untuk cari data yang akurat. Cara kita saring berbagai berita dari hoax-hoax itu juga perlu dipertimbangkan dan makan waktu yang banyak banget. Nah, tapi kita overcome itu dengan cara kerjasama dengan instansi terkait, yaitu para tim medis yang menangani COVID secara langsung. Bukan hanya itu, kita juga dibantu dari berbagai media loh. Jadi udah pasti akurat nih ya Kak Nala kalau dibantu sama sumber lain. Aku mau nanya juga nih sama Kak Nala. Sebenarnya lama nggak sih proses penyaringannya ini data-datanya kan pasti nyaring berita hoax dan berita fakta tuh kayaknya susah gitu. Dan kira-kira Kalau berapa itu lama? sih kita ya, jadi kita bersyukur banget ya karena teman-teman tim medis udah bantu kita. Itu benar-benar bantu banget soalnya kita sampai dilayani 24/7. Nah, tapi jangan khawatir juga guys. Kita juga beberapa kali pakai sumber-sumber jurnal gitu dari Kementerian Kesehatan. Kita biasa makan waktu kurang lebih 2-3 hari, termasuk cukup lama sih, karena kita pengen data itu faktual dan ditampilkan apapun sesuai yang terjadi.
Nah, gitu tuh Maria Rosari, udah terjawab ya pertanyaannya. Oke, sekarang kita lanjut aja ke pertanyaan kedua yang kayaknya pertanyaan ini tuh paling ditunggu sama teman-teman pintar di rumah. Dari Iren Seblasio, katanya kepo banget nih, kapan perilisan game ini karena katanya dia udah gak sabar banget main. Wah, makasih banget loh antusiasnya. Ya, jadi kita bakal rilis Anti Hoax Hoax Club Game ini dalam waktu dekat, yaitu tanggal 2 Desember 2020. Kalau boleh tahu bisa di-download di mana aja nih kanal? Jadi ini bisa di-download di App Store, Play Store, dan juga di komputer loh. Wah, inovatif ya. Aku makin gak sabar deh untuk download program ini dan mainin gamenya. Aku juga kayaknya bakal nge-download game ini untuk di gadget anak aku, soalnya aku ngerasa dia pasti bisa belajar banyak banget dari ini. Nah, pertanyaan terakhir aku nih, gimana sih cara efektif dari kakak-kakak di sini, Kanal dan Kak Bernadette, untuk menanggulangi wabah ini, dan pesan apa sih yang bisa kalian sampaikan gitu loh untuk kayak masyarakat Indonesia dalam menghadapi COVID? Kalau aku pribadi sih keluar kalau emang urgent dan memang dibutuhkan. Kalau keluar tuh ya pakai masker aja tuh. Soalnya waktu perjalanan ke sini aku nemuin banyak banget orang-orang nggak pakai masker. Ingat loh teman-teman pintar, wabah itu tuh masih ada, bukan sekedar rumor atau kayak konspirasi. Jadi kita tuh harus pakai masker buat menghindari penyebaran virus. Jangan lupa juga untuk sering-sering cuci tangan dan pakai sanitizer, atau kalau memang punya pakai handspray. Ya, Jadi kita Iya, selalu jadi terhindar dari kuman. oh, iya aku setuju banget tuh sama yang Kak Bernadette bilang. Dia bener banget solusi-solusinya dan saran-sarannya. Ya, jadi kalau dari aku mau ngingetin aja sih untuk jangan lupa bersih-bersih dan mandi setelah bepergian ya. Soalnya makin kesini nih pasti kan makin banyak orang yang abis pergi dari luar rumah terus capek atau males gitu, langsung tidur. Bayangin deh, sengeri apa kalau virusnya tuh nempel di kasur kita terus kita bawa tidur. Masih bersyukur loh kalau misalnya kita sendiri doang yang tinggal di rumah. Tapi kalau misalnya ada anak atau orang tua kita, itu kan jadi membahayakan yang lain juga. Penanganannya juga nanti ke depannya bakal lebih susah. Ya, jadi itu yang dari saya, dari aku. Kalau yang gimana? kalau aku sendiri sih, aku coba pengen ngingetin aja untuk kayak tetap stay hydrated, minum air putih, dan makan makanan yang bergizi lah intinya. Teman-teman pintar, percaya deh sama aku, apapun yang kita masukin, kita konsumsi ke mulut kita itu di zaman sekarang ini, di situasi COVID begini, perbedaan kecil aja atau slightly different aja tuh pasti tuh bakal ngaruh ke kesehatan dan kemana-mana bahkan tuh itu kan. Nah, udah sih kalau dari aku itu aja. Dan pernyataan aku tadi sekaligus menutup perjumpaan kita buat episode Pintar Bareng kali ini. Terima kasih banyak untuk kakak-kakak anti hoax club game untuk mampir ke sini, cerita-cerita bareng sama kita, sharing, dan kasih teaser-teaser sedikit. Dan aku, Yunima Angelica, pamit undur diri. Stay positive and stay smart. Bye! Thank you. Terima Dadah. kasih.